Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang topik yang sangat penting dalam manajemen proyek, yaitu network planning. Di dalam dunia proyek yang sangat kompleks, perencanaan yang tepat merupakan hal yang sangat krusial. Maka dari itu, kami secara fokus akan membahas tentang dua metode yang sering digunakan, yaitu Critical Path Method atau CPM dan Program Evaluation and Review Technique atau PERT. Saya persilahkan kepada Muhammad Fikri untuk membahas tentang gambaran umum mengenai kedua metode tersebut. Dalam manajemen proyek, perencanaan dan pengendalian waktu merupakan elemen kunci yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu proyek. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk memastikan setiap tugas atau aktivitas proyek selesai tepat waktu adalah melalui metode perencanaan jaringan proyek atau network planning. Apa itu network planning? Network planning adalah teknik yang digunakan dalam manajemen proyek untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan berbagai aktivitas proyek yang saling berhubungan. Mengapa network planning itu penting? Ada 3 poin yang harus kita garis bawahi, yaitu yang pertama, membantu memastikan proyek selesai tepat waktu. Yang kedua, mengidentifikasi jalur kritis yang mempengaruhi durasi total proyek. Dan yang ketiga, mengelola ketidakpastian dalam waktu dan sumber daya. Metode dalam network planning terbagi 2, dan yang pertama, Critical Path Method atau disingkat CPM. CPM membantu mengidentifikasi jalur kritis, yaitu serangkaian aktivitas terpanjang yang menentukan durasi minimum proyek. Teknik ini cocok untuk proyek dengan estimasi waktu yang pasti. Dan yang kedua, Program Evaluation and Review Technique atau disingkat PERT. PERT digunakan untuk proyek dengan ketidakpastian tinggi karena mempertimbangkan 3 estimasi waktu: optimis, realistis, dan pesimis untuk memprediksi durasi aktivitas. Kemudian, untuk definisi yang lebih luas, saya persilahkan kepada Iin Noviani untuk menjelaskan tentang definisi dari CPM dan PERT. Baik, saya Iin Noviani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari Critical Path Method atau CPM dan definisi dari Program Evaluation and Review Technique atau PRT, dan bagaimana langkah-langkah dari kedua metode ini. Yang pertama yaitu definisi dari Critical Path Method atau CPM. CPM merupakan sebuah teknik dalam manajemen proyek yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengontrol kegiatan dalam suatu proyek. CPM ini membantu mengidentifikasi jalur kegiatan terpanjang yang harus diselesaikan tepat waktu agar proyek tersebut dapat selesai sesuai dengan jadwal. Jalur ini dikenal sebagai jalur kritis, dan kegiatan-kegiatan yang di dalamnya itu sangat penting karena dengan adanya penundaan pada salah satu kegiatan tersebut akan menyebabkan keseluruhan proyek akan tertunda. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam Critical Path Method ini? Yaitu yang pertama, mengidentifikasi semua aktivitas proyek. Dalam proyek itu, aktivitas harus diselesaikan untuk mencapai tujuan akhir. Nah, untuk langkah pertama dalam CPM ini, yaitu membuat daftar lengkap dari semua aktivitas yang harus diselesaikan dalam proyek. Misalnya, persiapan desain, pengadaan material, atau pengujian produk. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu menentukan urutan atau ketergantungan antar aktivitas. Beberapa aktivitas dalam proyek itu tidak dapat dimulai sebelum aktivitas lainnya selesai. Ini dikenal sebagai ketergantungan atau dependencies. Pada langkah ini, penting untuk menentukan mana saja aktivitas yang saling bergantung, serta bagaimana urutan pelaksanaannya. Misalnya, pekerjaan konstruksi itu kan tidak bisa dimulai sebelum desain arsitektur selesai. Maka dalam tahap ini kita harus menentukan urutan dari proyek. Misalnya harus menyelesaikan konstruksi,
harus menyelesaikan desain arsitektur dulu, baru melanjutkan pekerjaan konstruksi. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat diagram jaringan atau network diagram. Diagram ini dapat dibuat untuk memvisualisasikan aliran dan hubungan antar aktivitas. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan durasi setiap aktivitas. Nah, durasi setiap aktivitas harus diperkirakan secara akurat. Durasi ini merupakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap aktivitas. Pada tahap ini sangat penting untuk menggunakan informasi dari pengalaman kita sebelumnya, baik melalui riset maupun masukan dari tim ahli. Misalnya, desain arsitektur memerlukan 5 hari, maka pengadaan bahan bangunan memerlukan 10 hari, dan sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi jalur kritis. Setelah durasi setiap aktivitas ditentukan dan diagram jaringan selesai, maka langkah selanjutnya adalah menghitung total waktu yang diperlukan untuk setiap jalur proyek. Jalur yang memiliki durasi terpanjang disebut sebagai jalur kritis. Kemudian kita masuk ke PRT, yaitu Program Evaluation and Review Technique, merupakan sebuah teknik dalam manajemen proyek yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, mengkoordinasikan tugas-tugas dalam suatu proyek. PERT ini dikembangkan untuk proyek yang memiliki ketidakpastian tinggi dalam durasi kegiatan, misalnya proyek riset dan pengembangan, di mana waktu penyelesaian kegiatannya itu sulit diprediksi secara pasti. Berbeda dengan CPM yang menggunakan durasi yang pasti untuk setiap kegiatannya. PR ini menggunakan 3 estimasi waktu, yaitu optimis, paling mungkin, dan pesimis. Nah, waktu optimis yang dimaksud ini yaitu waktu yang tersingkat yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu aktivitas dalam waktu yang normal tanpa adanya hambatan. Kemudian waktu yang paling mungkin di sini yang dimaksud yaitu waktu yang dianggap paling realistis untuk menyelesaikan aktivitas dalam kondisi yang normal. Kemudian waktu pesimis yang dimaksud yaitu waktu yang mungkin waktu yang terlama yang mungkin diperlukan jika ada suatu hambatan atau kesulitan yang signifikan. Kemudian, bagaimana langkah-langkah dalam program Evaluation and Review Technique ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kegiatan proyek sama dengan CPM. Langkah pertama dalam PRT ini yaitu mengidentifikasi semua kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Setiap kegiatan itu harus dirinci dan diidentifikasi secara menyeluruh. Misalnya desain produk, pengadaan bahan baku, pengujian, produksi, dan sebagainya. Kemudian menentukan urutan dan hubungan antar ketergantungan antar aktivitas. Beberapa aktivitas mungkin tidak bisa dimulai sampai kegiatan sebelumnya selesai, maka dari itu kita harus menentukan urutannya dan bagaimana ketergantungan antar kegiatan tersebut. Misalnya kegiatan produksi itu kan tidak bisa dimulai sebelum pengadaan bahan baku selesai. Kemudian langkah selanjutnya itu membuat diagram jaringan PRT atau PRT Network Diagram. Nah, diagram ini dapat memvisualisasikan semua kegiatan proyek, bagaimana ketergantungan antar aktivitas tersebut dan bagaimana urutannya. Kemudian PRT ini sering menggunakan activity and arrow, di mana panah mewakili kegiatan dan not mewakili peristiwa atau titik penghubung. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menetapkan estimasi waktu untuk setiap kegiatan. Nah, pada PRT ini 3 estimasi waktu yang ditentukan yaitu waktu pesimis atau simbolnya O,
yaitu waktu tercepat kegiatan bisa dimulai. Kemudian waktu paling mungkin dengan simbolnya yaitu M, yaitu waktu yang diperkirakan dalam kondisi normal. Kemudian waktu pesimis, yaitu simbolnya P, maka yaitu waktu terlama yang mungkin diperlukan. Nah, rumus dari 3 estimasi waktu ini yaitu TE atau waktu rata-rata, kemudian sama dengan O atau waktu optimis ditambah dengan 4M, yaitu waktu paling mungkin ditambah dengan waktu pesimis atau P dibagi dengan 6. Sebagai contoh yaitu waktu optimis untuk desain produk itu 10 hari, kemudian waktu paling mungkin 12 hari, kemudian waktu pesimis itu 16 hari, maka TE sama dengan 10 ditambah 4 kali 12 ditambah dengan 16 dibagi dengan 6, maka hasilnya 12,33 yaitu 12 hari. Jadi estimasi waktu yang digunakan yaitu 12 hari. Langkah selanjutnya yaitu menghitung jalur kritis atau critical path calculation. Sama seperti CPM. PRT juga menggunakan forward password dan backward pass untuk menghitung EST dan LFT dari setiap kegiatan. Namun durasi kegiatan di sini didasarkan pada waktu rata-rata yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu menggunakan rumus PRT. Nah, demikianlah penjelasan mengenai apa itu CPM dan PRT dan bagaimana langkah-langkahnya. Dengan memahami dan menggunakan metode CPM dan PRT, manajer proyek dapat mengidentifikasi aktivitas yang paling penting untuk diprioritaskan, bagaimana menentukan kapan aktivitas tertentu bisa ditunda tanpa mempengaruhi jadwal keseluruhan, serta bisa memperkirakan dampak dari potensi keterlambatan tersebut. Kemudian saya persilahkan kepada Muhammad Afdal Fadil Asri untuk menjelaskan tentang perbandingan antara CPM dan PERT. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada perbedaan dan perbandingan antara Critical Path Method atau CPM dan Program Evaluation and Review Technique atau PERT. Secara keseluruhan, pemahaman terkait perbedaan PERT dan CPM sangat penting untuk pengelolaan proyek yang sukses. Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya sama-sama penting dalam memastikan proyek konstruksi berjalan lancar sesuai target waktu dan anggaran yang telah ditentukan. Perbedaan utama antara PERT dan CPM adalah tingkat kepastian seputar durasi aktivitas. PERT digunakan untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan aktivitas, sedangkan CPM digunakan saat durasi aktivitas sudah diperkirakan. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada tabel, ini adalah tabel perbandingan antara CPM dan PERT. Pertama, CPM menggunakan model deterministik, di mana setiap peristiwa ditentukan oleh kondisi-kondisi sebelumnya. Sedangkan PERT menggunakan model probabilistik, di mana model ini memungkinkan prediksi berdasarkan data yang memiliki elemen-elemen ketidakpastian. Kedua, CPM lebih fokus pada pengoptimalan biaya dan waktu penyelesaian proyek yang telah diketahui. Sedangkan PERT dirancang untuk proyek yang tidak pasti atau baru, di mana waktu penyelesaian kegiatan belum pernah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, CPM mengedepankan jalur kritis, penekanan pada pengelolaan biaya dan efisiensi waktu. Sedangkan PERT menekankan pada penjadwalan kegiatan dengan meminimalkan durasi proyek secara keseluruhan, dengan perhatian lebih pada ketidakpastian dalam durasi. Terakhir, CPM cocok untuk proyek dengan kegiatan yang sudah terdefinisi dan dapat diprediksi, seperti konstruksi dan proyek manufaktur. Sedangkan PERT lebih sesuai untuk penelitian dan pengembangan atau proyek inovatif di mana ada banyak ketidakpastian. Baik, sekiranya itu saja dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kembali ke moderator.
Kemudian untuk pembahasan tentang kekurangan dan kelebihannya akan dijelaskan oleh Nindya Anissa. Critical Path Method (CPM) dan Program Evaluation and Review Technique atau PERT adalah dua metode yang umum digunakan dalam manajemen proyek untuk perencanaan dan pengendalian. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode. Kelebihan CPM yang pertama adalah penjadwalan yang jelas. CPM memberikan gambaran yang jelas tentang durasi proyek dan jalur kritis, sehingga manajer dapat fokus pada tugas-tugas yang paling penting. Kemudian ada pengelolaan sumber daya. Memungkinkan pengalokasian sumber daya yang efisien karena semua aktivitas dan durasinya sudah diketahui. Kemudian ada identifikasi jalur kritis, memudahkan dalam menentukan jalur kritis yang membantu dalam mengidentifikasi tugas-tugas yang tidak boleh tertunda. Kemudian ada stabilitas proyek. Dengan mengetahui jalur kritis tadi, perubahan dalam proyek dapat lebih mudah dikelola. Adapun kekurangan dari CPM yang pertama adalah asumsi durasi tetap. CPM mengasumsikan bahwa durasi aktivitas adalah tetap, yang bisa tidak realistis dalam proyek yang kompleks. Kemudian, CPM tidak menghitung ketidakpastian, tidak mempertimbangkan variasi dan ketidakpastian dalam durasi aktivitasnya. Kemudian, CPM juga kurang fleksibel. Perubahan dalam proyek mungkin memerlukan penyesuaian yang kompleks. Untuk kelebihan dari PERT, yang pertama adalah PERT ini mengatasi ketidakpastian. PERT dirancang untuk menangani ketidakpastian dengan menggunakan estimasi waktu optimis, pesimis, dan most likely. Kemudian, PERT ini mempunyai visualisasi yang baik, sehingga membantu dalam memvisualisasikan hubungan antara aktivitas sehingga lebih mudah memahami alur proyek. PERT juga mempunyai keterlibatan tim. Proses estimasi waktu dapat melibatkan tim yang dapat meningkatkan komitmen dan kolaborasi. Kemudian, fleksibilitas. Lebih mudah untuk menyesuaikan estimasi dan rencana ketika ada perubahan. Kekurangan dari PERT yang pertama adalah kompleksitas. Membuat diagram PERT bisa lebih kompleks dan memakan waktu dibandingkan dengan CPM. Kemudian kesulitan dalam perhitungan. Menghitung waktu rata-rata dengan metode probabilistik bisa membingungkan bagi beberapa manajer proyek. Kemudian ada kurangnya fokus pada jalur kritis. Meskipun PERT menunjukkan jalur kritis, fokus utamanya tidak sekuat CPM. Sekian mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode CPM dan PERT. Terima kasih. Baik, kemudian saya akan membahas tentang penerapan metode CPM dan PERT dalam suatu proyek. Jika dilihat pada slide, terdapat uraian jenis pekerjaan, kemudian ada kode kegiatannya, serta waktu atau hari. Jenis pekerjaan ini diurutkan berdasarkan pekerjaan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jika dilihat pada tabel 4.5, terdapat kode kegiatan A, di mana kegiatan A ini tidak memiliki pendahulu dan dilakukan dalam 8 hari. Kemudian pada kode kegiatan B, kegiatan B ini baru bisa dilakukan ketika kegiatan A itu sudah terselesaikan. Kemudian pada bagian sebelah kanan, di sini ada diagram jaringan kerja CPM. Pada bagian sebelah kiri ini adalah nomor atau urutan pekerjaan yang dikerjakan terlebih dahulu, misalnya dari kiri 1, 2, 3, 5, dan 6. Kemudian pada bagian ET atau I adalah merupakan waktu awal, kemudian kode LT adalah waktu akhir. Setelah didapatkan berdasarkan perhitungan maju dan mundur melalui diagram kerja, didapatkan hasil bahwa
pekerjaan ini dapat diselesaikan dalam kurun waktu 128 hari. Kemudian, untuk metode PERT hampir sama seperti CPM, yaitu terdapat kode kegiatan, kemudian ada peran sensor, kemudian durasi hari. Kemudian pada tabel berikutnya, itu ada kode kegiatan, peran sensor, kemudian ada perkiraan durasi terlama, kemudian ada durasi normal, kemudian ada durasi tercepat, dan ada durasi yang diharapkan, kemudian ada variance. Tabel ini merupakan hasil perhitungan dari standar deviasi dan variansi. Kemudian gambar yang berikutnya merupakan diagram dari alur PERT. Kemudian di sini didapatkan yaitu Z sama dengan TJ kurang CL sama dengan S. Kemudian di mana TJ adalah waktu yang diharapkan dikurang dengan waktu tercepat dibagi dengan nilai variansi. Nilai variansi ini didapat dari akar dari 6,67 dari varians yang telah didapatkan. Kemudian hasil yang didapatkan adalah 5,71. Kemudian jika dilihat dari tabel sebaran peluang kumulatif yaitu 5,71, diperoleh nilai Z sama dengan 5,71 adalah 0,999, atau dapat dikatakan bahwa proyek ini 99,99% berhasil dan akan dilaksanakan dalam kurun waktu selama 129,6 hari dan dibulatkan menjadi 130 hari. Baik, pembahasan saya tadi sekaligus menjadi penutup dalam topik kita kali ini. Semoga dapat membantu pemahaman teman-teman terkait network planning, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.